Masuk ya? Belum masuk. Tapi udah ini juga direkam. Juga yang nggak bisa masuk nanti. Jadi direkam nanti diupload di YouTube untuk siaran ulangnya. Udah Pangandaran udah. Malaysia udah. Jadi udah banyak deh. Biru. Ini lagi download, katanya lagi download aplikasinya. Nggak muat sinyalnya di sananya. Tok katanya Siap. untuk sinyal. Ini ada yang Karirin kapan closing lagi Karirin? Nggak tahu. Namanya udah banyak tapi belum closing gimana tuh? Nah, nanti malam ini nanti kita belajar ya. Cara follow Ya. up. Jadi nanti ajalah di akhir ada yang mau saya sampaikan juga mengenai tentang cara follow up, metode follow up yang apa ya bisa dibilang ngalur metode follow upnya. Ini jalur. Tibak Ini harus ya. mana? Keren bareng mama. Metode Pasti itu. follow up. Terus ini. Wah, duit. Nah, mungkin di sini juga ada di apa sih namanya Bapak Ibu semuanya yang bingung. Ini udah punya calon mitra, tapi follow up ngototnya itu kayak gimana masih bingung, ada gak? Ada. Ada. Saya Pola saya. cara supaya mepetin calon mitra kayak gitu. Calon mitra yang udah dipresentasi, tapi ini catatan ketika kita udah presentasi kayak gitu, udah punya database-nya, kita udah prospek nih calon mitranya, tapi dia masih apa namanya punya kendala dan sebagainya lah. Jadi bisa dibilang Ada kok. di WA jarang ngebales, ada gak? Ada. Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Iya, banyak. Banyak. Malah nggak di nomor saya langsung diblokir. Oh, siap. Kalau mungkin di sini juga masih bingung nih yang udah closing ya, yang udah closing gimana sih caranya buat apa pembinaan buat mitra-mitra pemula ya. Cara ngebimbing mitra itu kayak gimana? Cara ngebina mitra gitu kan. Contoh misalkan kayak gini, Bapak Ibu di sini ada yang udah closing nih meskipun baru satu paket gitu kan, jaringannya baru 2 di kiri 1 di kanan, ataupun misalkan jaringannya baru sebelah kayak gitu. Cara buat ngebimbingnya itu gimana sih caranya? Kayak gitu nanti dibahas. Ada 2 hal yang mau dibahas pada malam hari ini. Yang pertama itu tadi cara follow up calon mitra. Yang kedua, caranya supaya ketika misalkan kita udah closing, nah cara buat ngebangun silaturahmi sama mitra tersebut itu kayak gimana caranya nanti dibahas. Nah, tapi sebelum itu, iya saya lupa. Ini belum berdoa dulu ya? Belum. Belum. Langsung Ya udah, makan. bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelum sharingnya kita mulai, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, ini untuk biar agak apa namanya enggak bisingnya suaranya, kita langsung buka aja untuk sharingnya, untuk sharing evaluasi sekaligus controlling untuk Bapak Ibu yang enggak apa sih namanya, yang enggak bertanya ataupun yang
bisa dibilang apa ya, enggak lagi ngobrol itu mikrofonnya bisa di mute dulu ya, enggak dinonaktifkan dulu mikrofonnya kayak gitu. Nah ketika misalkan Bapak Ibu mau bertanya, nah nanti bisa diaktifkan mikrofonnya, jadi biar gak ketipa-ketipa nanti untuk suaranya. Karena kalau di Google Meet ini beda sama Zoom. Kalau Zoom itu kan bisa dikontrol nih sama co-hostnya, sama hostnya, sama adminnya itu bisa dikontrol. Nah kalau di Google Meet ini yang kontrol itu masing-masing. Jadi ketika misalkan apa sih namanya nggak lagi ngobrol, nah itu bisa di mute aja, bisa dinonaktifkan untuk mikrofonnya. Boleh, ini untuk yang pertama yang mau bertanya, yang mau sharing, silahkan. Waktu dan tempat, siapa dulu? Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar yang lain Gimana? pada kenal juga. Perkenalan diri dulu atuh. Perkenalan, assalamualaikum. Iya, Perkenalkan nama saya siapa, asal dari mana. Jadi yang lain biar pada kenal teh. Kalau saya iya, mah udah tahu, cuman yang lain belum tahu. ya, perkenalkan saya Ibu Puji dari Bandung. Coach mau bertanya, kalau kita jemput bola, tapi agama non-muslim, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Siap jemput bola, tapi orangnya itu nonis ya, Ya, non muslim kayak gitu. ya, Ya seperti biasa aja. Bahkan saya pernah nih Mana nih? Iya, kayaknya sinyalnya Coach Irfan belum masuk. Mati lampu ya. Mau curhat kok enggak ada orang. Ya kita aja yang curhat dulu. Ya, Pak Mas. Kenalan dulu nih. sekarang suaranya ada nggak? Oh itu dia. Alhamdulillah. Mati lampu Tuh, lagi nyala barusan. Gak tahu ini PLN gak bisa diajak kompromi, astagfirullahaladzim. Di sini ada yang kerja di PLN nggak? Enggak. Nggak bisa diajak kompromi ini PLN-nya. Semua di Oke, PT tadi besok. pertanyaannya gimana kalau misalkan calon mitra dia itu nonis, jadi non muslim. Kalau saya pribadi nggak ada bedanya kayak gitu. Karena emang kalau misalkan kita ngomongin soal riba ya, kita ngomongin soal riba di agama lain pun ada riba. Di Kristen ada riba, di Protestan, di Katolik, di agama Hindu, di agama Yahudi juga, di agama Buddha itu ada riba. Tanya kalau di awal kita suka pertamanya itu biasa assalamualaikum kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang non muslim ya biasa aja, misalkan selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Kayak gitu aja bedanya. Tapi kalau sekarang mah apa ya? Udah
kan jadi toleransinya itu lebih kuat kalau sekarang. Bahkan saya juga ada beberapa mitra yang bisa dibilang beliau ini non muslim ya, kayak gitu. Ketika saya ucapin salam, assalamualaikum, dia aja waalaikumsalam, biasa aja, kayak gitu. Bahkan yang non Islam juga ketika misalkan dia kaget kan, kalau di zaman sekarang biasa astagfirullahaladzim nyebutnya juga. Enggak dari tol boleh. Enggak. Kayak gitu, jadi gak ada bedanya, sama aja, sama aja. Debut pun sama, Kayak gitu. sama kalau Gimana? sama muslim gitu. Gimana? Gimana teh? Kalau berarti kita bedanya pun jawaban bahasanya sama dengan kalau yang muslim gitu, Coach. Sama aja, kayak gitu. Untuk pembahasannya mah pembahasan bisnisnya, pembahasan apa sih namanya, produk, pembahasan peluang usahanya dan sebagainya, pembahasan mengenai visi misi dari perusahaan ini apa, kayak gitu. Itu tinggal sebutin aja. Karena kalau seperti tadi sampaikan gitu kan, kalau riba itu bukan hanya di Islam aja, riba itu di agama lain juga ada riba. Jadi gak ada bedanya, sama aja. Yang jadi apa ya? Yang jadi masalah itu, yang jadi bikin pusing itu, yang jadi bingung itu sebetulnya dari pikiran kitanya. Sesuatu yang sederhana gitu kan, sesuatu yang biasa aja, tapi karena kita mikirnya, aduh ini gimana ya kalau gini, aduh ini gimana kalau gitu. Jadi akhirnya gak jadi. Kayak gitu. Makanya kalau saya ketika jalankan bisnis PTBS ini apa ya, lakuin aja kayak gitu, lakuin aja. Jadi nggak nunggu apa ya, nggak nunggu apa sih, kayak misalkan minta instruksi dari mentor seperti Kang Ferry, seperti mentor-mentor yang lainnya. Jadi nggak nunggu minta instruksi dulu, tapi hajar-hajar aja, hantem-hantem aja. Nanti ketika hasilnya misalkan negatif ataupun positif, nah nanti saya konsultasi. Kalau misalkan hasilnya negatif, misalkan kurang bagus, nah baru saya konsultasi, bilang ke mentor itu, saya udah ngelakuin ini nih sama calon mitra, nah hasilnya seperti ini, kayak gitu. Nah bolehlah evaluasi yang salahnya di bagian mana, jadi kayak gitu. Jadi jebret-jebret aja. Seperti kalau misalkan saya di sini kan ahli hisab ya, suka ngerokok. Nah ketika saya pergi ke suatu tempat nih, apa sih namanya, ada suatu ruangan dan sebagainya, kayak misalkan di tempat barbershop ataupun dan yang lainnya, ketika saya mau nyalain rokok ya nyalain aja, gak perlu nanyain di sini boleh ngerokok gak, di sini apa sih namanya, apakah gak boleh ngerokok, ya tinggal bakar aja rokoknya. Nah nanti ketika ada yang negur, di sini mohon maaf gak boleh ngerokok misalkan, ya udah tinggal matiin aja, kayak gitu. Nah sama kita jalankan bisnis PTBS itu seperti itu. Saya juga jalankan bisnis PTBS ini bisa dibilang apa yang saya pikirkan, apa yang ada di kepala saya langsung dipraktekkan aja, kayak gitu, langsung dilakuin. Ada ide misalkan kayak gini, kita langsung lakuin. Nah ketika misalkan hasilnya apa sih namanya, hasilnya kurang baik nih, hasilnya misalkan negatif, nah kita baru konsultasi sama mentor. Kalau misalkan hasilnya bagus, nah kita tinggal lanjutkan, kayak gitu. Karena semua mitra, misalkan mitra-mitra saya aja, itu gak mungkin bisa niru saya 100%, itu gak bakalan bisa, kayak gitu. Begitupun saya pribadi misalkan mau niru Teh Puji, cara ngobrolnya itu gak mungkin bisa, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing, setiap orang punya skillnya masing-masing. Seperti misalkan kayak gini, berapa tambah berapa yang hasilnya 10, terus kata saya mah, kalau misalkan mau hasil 10 itu 5 tambah 5, kata Teh Puji itu salah Mas Irfan. Kalau misalkan mau hasil 10 itu 7 tambah 3, kayak gitu. Yang salah siapa, yang benar siapa? Padahal kan dua-duanya benar, gak ada yang salah, kayak gitu. Nah sama, kita jalankan bisnis PTBS juga sama seperti itu. Setiap orang punya cara masing-masing, semua orang punya trik masing-masing, cuman intinya sama ke situ-situ juga, polanya sama. Ibaratkan kita mau pergi ke masjid nih, saya mau jalan misalkan lewat pintu depan, nah Teh Puji mah mau ke masjid itu jalannya itu muter dulu,
ngelilingin 10 rumah baru nyampe di masjid. Padahal tujuannya sama ke situ-situ juga. Nah, kita jalankan bisnis PTBS juga sama kayak gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kayak gitu. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin di Zoom, setiap mitra itu mereka punya potensi tuh dalam diri mereka masing-masing. Kayak gitu, baik itu yang masih muda ataupun yang usianya udah gak muda lagi, itu punya caranya masing-masing. Jadi gak bakalan bisa, misalkan saya nih jago di promosi di TikTok nih, jago promosi di sosial media. Nah, Bapak Ibu juga ketika misalkan mau niru saya itu gak mungkin bisa 100% sama. Bisa melebihi dan juga bisa di bawah saya gitu kan. Buat buat nirunya. Kayak gitu. Dan ketika misalkan saya mau niru cara Bapak Ibu juga, contoh misalkan di sini ada yang main offline nih, yang prospeknya biasa suka offline. Nah, saya gak bakalan bisa ngikutin, gak bakalan bisa niru 100%. Kayak gitu. Makanya ketika sharing nih sama mentor-mentor ataupun sama mitra-mitra yang lain, itu diambil poin pentingnya aja. Misalkan dari mentor ini, mah cara dia presentasi ini seperti ini nih. Oh, dari mentor ini saya dapat ilmu cara meyakinkan orang lain. Kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan. Dari Kang Peri saya paham sistem. Dari Kang Randy saya paham cara buka paradigma calon mitra. Cara buka ilmu kehidupan. Nah, dari Kang Rijal saya paham ilmu mengenai tentang cara menjalin kenyamanan sama calon mitra. Nah, ketika udah dapat nih ilmunya dari mana-mana, nah disatuin jadi versi saya sendiri. Kayak gitu. Makanya ketika misalkan kenapa kok kalau misalkan di Zoom pada malam Jumat itu yang pematerinya itu biasa pemateri awal itu suka beda-beda. Nah, di situ kita bisa ambil nih, bisa ngenyontek kayak gitu. Oh, ilmu dari mentor ini mah kayak gini nih. Oh, saya ambillah contek lah poin-poin pentingnya kayak gitu. Jadi intinya seperti yang tadi gitu kan, calon mitra kayak misalkan beliau yang muslim ataupun yang non muslim, ya kita hajar aja, gak ada bedanya. Yang ada di kepala Teh Puji misalkan saya mau cara presentasi ke orang ini tuh misalkan pakai cara pendekatannya lebih kena gitu kan, ice breakingnya agak lama sedikit kayak gitu, itu bisa tinggal hajar-hajar aja. Nanti ketika udah beres nih presentasinya, oh ternyata hasilnya misalkan kurang bagus, nah gitu nanti evaluasi kurangnya di mana kayak gitu. Bisa Teh, mana Teh Pujinya ini ya? Siap. Siap. Boleh silakan yang mau sharing juga, yang mau sharing lagi. Siap. Boleh. Time is money, waktu adalah uang. Boleh yang mau sharing, yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Yang nemu kendala, halangan, tantangan, rintangan di lapangan, bisa disaringkan. Seputar promosi, ataupun misalkan di sini ada misalkan mitra baru yang baru bergabung 1 minggu, 1 bulan, masih bingung cara promosi, tahapan kita mengenalkan kepada orang ini seperti apa. Jadi kalau misalkan forum seperti ini, sharing tanya jawab ini lebih ngenanya itu karena benar-benar apa yang diberikan itu sesuai yang dibutuhkan. Kayak gitu. Seperti misalkan Bapak Ibu teman-teman semuanya konsultasi kepada dokter. Kalau misalkan udah ketemu nih sumber penyakitnya di mana, nah itu bisa masuk obatnya juga, bisa dikasih resep. Nah, begitupun juga kita ketika ada forum pertemuan seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pakai peci ya Ustaz. Makin ganteng ya pakai peci. Masya Allah makin ganteng juga itu. Yap. Lanjut Kos. Yap. Jadi kayak gitu. Jadi lupa lagi saya tadi sampai mana. Sampai dokter ya. Mengganggu ya Kos. Baru keluar nih soalnya dari dapur.
Siap, lanjut. Itu sambil kerja ya, Bu Maisunnya? Iya, ya nih, ya maaf, Kos. Siap, sok. Sambil kerja juga, yang penting mah bisa sambil nyimak juga. Ya, matiin ya kameranya. Boleh. Ini jalan cembangan job baru ekor sebetulnya. Keren nih sambil kerja tapi bisa ikut juga apa namanya Google Meet juga. Ini ada Ibu Dinariati tuh lagi potong apa? Lagi potong buah-buahan. Tapi sambil ngedengerin. Berarti kan kita Boleh Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Silakan waktu dan tempat yang mau bertanya. Karena biar apa namanya biar ngena juga, ibaratkan meskipun saya ngewalekwek ya kalau bahasa Sundanya, saya ngewalekwek ini sampai jam 3 subuh kayak gitu, tapi kalau materinya emang gak dibutuhin sama Bapak Ibu teman-teman semuanya, ilmunya emang gak lagi dibutuhin ya pasti gak bakalan masuk nantinya, yang ada malah ngantuk kayak gitu. Jadi sok aja ada kendala apapun itu bisa disaringkan. Ini saya Coach. Boleh. Pak Deddy mah kan udah closing, ngapain bertanya lagi? Bukan. Mau banyak. Oh mau banyak, siap. Kirain teh yang udah dapat bonus mah gak bakalan nanya lagi. Wah, celaka itu ketinggalan. Siap. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ini perkenalan dulu biar yang lainnya pada kenal. Oh iya, perkenalkan nama saya Dedi, asal dari Ciamis ya, Jawa Barat. Salam kenal untuk Aceh. Nih ada Mas Sunardi ya. Selamat malam, Mbak Morning, Mbak Harti ya, semuanya lah pokoknya yang ada di Google Meet sekarang ini. Nama saya Dedi dari Ciamis. Salam kenal untuk semuanya. Ini Coach, untuk pertanyaan sekarang ini kaitannya dengan tanggal 23. Tanggal 23 barangkali untuk bisa bersama-sama keberangkatannya apa ada di seputaran wilayah Ciamis itu rombongan gitu. Kalau ada biar saya gabung ke sana gitu. Siap. Ya, cuman sementara untuk pertanyaannya itu dulu lah. Gitu, Boleh. Kalau Ciamis banyak Pak, Ciamis banyak. Kang Irfan Ahmad Saipan itu kan peraih luxury dari Ciamis rombongan tuh. Ada base camp juga kan sebetulnya di Ciamis juga. Terus ada timnya Pak Undang yang guru honorer. Oh, Barekbek ya. Yang peraih Star Ambassador itu kan dari Ciamis. Barekbek itu petir hilir kalau nggak salah. Tapi nanti dikoordinasikan juga karena kalau misalkan untuk pemberangkatan itu biasanya suka diumumin di grup leader nasional juga. Kayak misalkan dari Jawa dan sebagainya, jadi bisa bisa berangkatnya bareng-bareng kayak gitu. Ataupun misalkan Pak Deddy mau berangkatnya dari base camp nih, bareng-barengnya bisa kayak gitu. Pak Deddy dari Ciamis misalkan ke base camp, nah kendaraannya disimpan di base camp kayak gitu. Nah dari base camp itu bareng-bareng ke Bandungnya boleh kayak gitu juga. Gitu. Siapa tuh kalau seperti itu mah ya, nanti kalau udah deket waktunya ya bisa saling kontak aja gitu ya. Siap. Ya sementara itu dulu untuk. Boleh, siap. Jadi kayak gitu mau kalau lebih enak mah dari misalkan Pak Edi dari Ciamis ke Basecamp nih, kendaraan disimpan di Basecamp, nah dari Basecamp itu kita bareng-bareng aja berangkat ke Bandungnya. Siap. Ya, lebih enak seperti itu, Coach. Biar nanti numpang sama Kang Peri naik Pajero. Nah, gitu. Nanti mau bersolawat di sana biar cepet gitu. Biar ngerasain nanti numpak Pajero kayak gimana rasanya. Amin. Mau jadi afirmasi sekali ya. Iya. Udah mau ganti pokoknya udah capek nih yang lama. Nih kalau mobil Kang Peri ini sebetulnya sakti Pak Deddy. Pas waktu Mas Yunardi itu kan ke Basecamp waktu itu udah agak lumayan lama. Dia prospek di mobilnya Kang Peri itu langsung closing. Alhamdulillah, ya. Ya nanti ikutin sama saya jejaknya ya.
Ya, Siap, ya Kang siap, siap. Ginardi. Benar. Ya silakan atau kalau yang mau bertanya lagi sebentar ya saya cukup dulu. Silakan ibu-ibu ya biar rame ya di kesempatan sore di malam ini ya. Silakan. Siap, 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 siap. Sebentar Boleh, ya, Kak, jangan mau sampai tanya, nanti Kak. pas. Ya, Saya mau tanya. boleh, boleh. Ini ada apa Calmit tanya, apakah di PTPS itu ada unsur goror? Siap. Nah, itu dia. Dia masih bimbang ada unsur goror atau tidak, seperti yang terjadi yang dulu-dulu itu. Jadi kan masih kecelakaan dulu lah, ada unsur goror itu. Siap, siap, siap. Itu aja, Pak. Itu aja memantapkan Calmitnya. Oh, boleh, boleh. Keren, keren untuk pertanyaannya. Apakah di PTBS ini ada unsur goror? Nah, biasanya ketika pas presentasi ya, baik itu presentasi di offline ataupun di online, itu suka dijelasin bahwa PTBS ini bersih dari yang namanya unsur maisir, goror, dan juga riba. Maisir itu kan perjudian ya, kayak gitu. Jadi ibaratkan kita gabung PTBS ini untung-untungan nih. Jadi ibaratkan kayak ngelempar batu, kayak gitu. Disamain kayak judi, siapa tahu aja. Jadi kita bahas satu persatu mengenai tentang maisir dulu aja. Jangankan yang namanya judi itu bisa dibilang bukan dalam artian kita pasang taruhan dan sebagainya kayak gitu. Kita gabung PTBS dengan niat siapa tahu aja saya bisa sukses, itu pun kan kita taruhan. Kayak gitu, ibaratkan kayak judi. Nah, terus yang kedua, kalau untuk masalah goror, kenapa kok PTBS ini terbebas dari yang namanya goror ya, ketidakjelasan. Nah, di sini kan kita akadnya itu real jual beli, akadnya itu muamalah. Nah, kita kasih pemahaman sama calon mitranya itu. Yang pertama, kita di bisnis PTBS itu dapat penghasilan bukan dari rekrutmen, bukan dari member get member, tapi dari terjadinya transaksi jual beli. Sebagai contoh misalkan seperti ini, saya punya calon mitra nih, misalkan Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Muzain ini misalkan calon mitra saya, kayak gitu. Nah, Pak Ahmad gabung sama saya, tapi Pak Ahmad ini gak belanja produknya, di situ kan gak ada transaksi muamalah, gak ada transaksi jual beli. Nah, maka saya gak bakalan dapat bonus. Gak bakalan dapat bonus sponsor yang 400.000 per paketnya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan Pak Ahmad nih belanja produknya, meskipun Pak Ahmad misalkan nggak bergabung, nah itu saya dapat bonus karena terjadi transaksi jual beli di situ. Kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Kenapa kok terbebas bersih dari yang namanya unsur goror? Itu karena akadnya jelas. Kenapa kok di sosial media suka mungkin ada yang pernah ngelihat juga banyak yang MLM itu haram dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi suka rame kalau misalkan ngobrol sama orang-orang kayak gitu. Nah, suka seneng aja ngobrol, jadi benar-benar diskusi. Haramnya di bagian mana? Ketika PTBS ini mau mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, itu yang nentuin bukan satu orang. Tapi Dewan Syariah Nasional itu musyawarah dulu, dikaji dulu masalah sistemnya, dikaji dulu masalah produknya dan sebagainya. Gak semata-mata MUI itu mensyariahkan di PTBS ini. Kayak gitu. Jadi musyawarah dulu, udah tahu nih sistemnya seperti apa, baru keluarlah sertifikasi halal MUI-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau disebut goror itu kan ketidakjelasan ya, ketidakjelasan. Nah, di PTBS ini salah satu pilar dari perusahaan itu kan yang pertama itu profil perusahaan.
Nah, PT BES ini kan punya 5 pilar nih yang menopang berdiri kokohnya suatu perusahaan, BES Corporation. Yang pertama dari profil perusahaan, kayak gitu. Perusahaannya jelas, alamatnya jelas ya, kantornya ada di Bandung, kayak gitu. Pemiliknya ada. Kemudian untuk legalitasnya lengkap, sertifikasinya juga udah lengkap, kayak gitu. Yang kedua dari masalah produknya, apakah produknya ini bersertifikasi halal, apakah produknya ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat, kayak gitu. Nah, yang ketiga dari marketing plan. Apakah dari marketing plan ini ada salah satu pihak yang dirugikan, atau misalkan dalam marketing plan itu sistem pemasaran, rencana pemasaran, kayak gitu. Cara kita dapat penghasilan. Apakah dalam marketing plan itu kita sama-sama untung atau ada salah satu yang dirugikan? Kalau misalkan ada salah satu yang dirugikan, nah itu kan bisa dibilang nggak boleh. Karena dalam hukum jual beli itu harus sama-sama untung, nggak boleh ada yang dirugikan. Nah, itu dari marketing plan yang ketiga. Yang keempatnya dari support sistemnya. Apakah ketika kita gabung di bisnis PT BES ini, kita akan diberikan seperti sekarang nih, forum pembelajaran ya. Support sistemnya, bimbingannya apakah ada atau enggak. Karena banyak nih oknum-oknum ya, mitra-mitra yang bisa dibilang ngomongnya kayak gini, kalau di awal manis ya, nanti akan dibimbing, nanti akan rutin pembinaan dan sebagainya. Ketika dia bergabung, ternyata gak ada bimbingannya. Kayak gitu. Kayak kemarin yang mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya ada yang masuk ke grup belajar lunas hutang, yang foto profilnya tulisan kabar, itu ada dia itu mitra orang lain, bergabung dari bulan Agustus, gabung di bisnis PT BES, dia orang Surabaya. Nah, ketika dia bergabung, ternyata gak dibimbing. Kayak gitu. Yang pada akhirnya dari bulan Agustus gitu kan, berbulan-bulan sampai sekarang dia belum dapat hasil apa-apa. Kayak gitu, karena dia gak ada bimbingannya. Nah, makanya saya juga suka ketemu nih sama mitra-mitra yang apa ya, yang pengen gabung lagi. Mas Irfan, boleh gak sih gabung lagi? Karena di tim saya mah gak ada bimbingannya dan sebagainya, gak ada forum seperti ini nih, ada disediain forum buat sharing tanya jawab, buat controlling dan evaluasi, kayak gitu. Rutin malam Jumatnya itu di tim lain itu gak ada, makanya banyak yang mau pindah, kayak gitu. Nah, saya larang aja, kayak gitu, karena gak boleh untuk pindah-pindah jaringan, kecuali emang kamu udah gak komunikasi sama mentor kamu ini, sama gak komunikasi sama mentor itu selama berbulan-bulan, itu udah last kontak aja, gak komunikasi, mau jalan tapi bingung gimana caranya. Kayak gitu. Itu yang keempat dari masalah support system. Nah, yang tadi untuk masalah GOR itu di poin kelima dari transparansi datanya, kayak gitu. Nah, di PT BES ini kita bisa ngecek, misalkan Pak Ahmad apa sih namanya closing nih, kayak gitu. Temennya misalkan ataupun calon mitranya dia belanja 1 paket. Nah, di website itu tertera nanti bonusnya diberikannya berapa, kemudian ditransfer ke rekeningnya tanggal berapa, nominalnya berapa, itu udah jelas semuanya. Bahkan saya dari pertama gabung bisnis PT BES ini sampai sekarang itu rekapan semua bonus, rekapan semua penghasilan itu ada tertera. Jadi benar-benar transparan. Dan alhamdulillah tahadus bin nikmat juga. Mungkin ini jadi motivasi ya buat Bapak Ibu teman-teman semuanya juga. Saya jalankan bisnis PT BES ini bisa dibilang santai, malahan santai banget. Saya gabung dari tahun 2020, gak jalan selama 2 tahun ya. 2 tahun saya gak jalan karena emang yang sering saya sampaikan, saya pengabdian di pesantren selama 2 tahun, jadi benar-benar bisnisnya itu gak dijalankan. Nah, udah beres dari pesantren, saya fokus di basecamp, gak langsung dijalankan, tapi belajar dulu, kayak gitu. Saya jalankan bisnis PT BES ini santai, tapi ketika lihat rekapan, total bonus yang diberikan sama PT BES terhadap saya ini udah mau mencapai 100 juta. Kayak gitu. Itu rekapannya jelas. Ini bonus, contoh misalkan bonus 30 juta ini dari mana? Apakah dari penjualan langsung, apakah dari bonus pasangan? Kemudian ada bonus ini 12 juta itu dari mana? Nah, itu tertera keterangannya. Makanya kita tinggal otak-atik aja websitenya. Ketika rata-rata mitra yang udah bergabung itu kan punya ID, bisa login nih. Itu kita tinggal buka aja. Fitur-fitur yang ada di yang ada di website itu kita tinggal buka aja. Jadi semuanya transparan. Jadi kenapa kok terbebas ya, bersih dari yang namanya unsur goror. Nah, itu karena transparansi datanya itu jelas. Kayak gitu. Goror itu kan ketidakjelasan ya, samar.
Betul ya, Pak? Betul betul. Betul ya. Di wilayah Tulungagung sini kan dulu kan ada kejadian yang seperti itulah, goror itu. Akhirnya apa namanya? Cari calmit di sini kok agak susah. Semua udah sembunyi. Tapi kalau misalkan Pak Ahmad udah paham tentang PTBS yang sedalam-dalamnya, mau calon mitra dia udah pernah jalanin bisnis lain pun dan lain sebagainya, itu pasti bisa buat apa sih namanya, buat menanggapi calon mitranya. Kenapa kok ada pepatah tak kenal maka tak sayang, kayak gitu. Kenapa kok saya habis-habisan jalankan bisnis PTBS dan lain sebagainya? Ya karena saya paham sistem PTBS itu kayak gimana. Seperti itu. Makanya bisa Pak Ahmad misalkan cek-cek di YouTube ini cara login kayak gimana, cara ngecek bonus kayak gimana, itu nanti bisa dicek di YouTube perusahaan. Kayak gitu. Di YouTube-nya Base Corporation itu bisa dicek. Bentar, saya ini mau bagi layar ya. Nah, cek YouTube Base Corporation itu tutorial semuanya lengkap di YouTube. Base Corporation. Bentar, saya mau bagi layar ya. Sebetulnya bisa dibilang, Mati lampu. kenapa kok banyak orang yang trauma terhadap bisnis network marketing, atau kata orang-orang itu MLM ya, masuk langsung mati, atau mulut lewat mulut. Nah, kenapa kok banyak orang yang trauma? Bentar, ini layarnya ada gak? Ada. Di sini Ada ya? padam lampu. Ada. Nah, ini tinggal dicek aja. Ini tutorial semuanya ada di YouTube resmi dari Base Corporation. Tutorialnya, tutorial login. Kita tinggal buka-buka aja pembelajarannya. Nah, ini tutorial menjadi stokis, tutorial penjualan produk. Kita tinggal buka aja. Tutorial apa sih? Transaksi. Jadi kita pesan serial nih sama perusahaan. Ini di sini lengkap tutorialnya. Kayak gitu. Jadi itu sih Pak, kalau untuk masalah tadi goror, bisa apa sih namanya, kita ngejawabnya dengan pilar yang kelima, transparansi data. Di sini semuanya jelas, gak ada yang sama, gak ada yang di apa sih namanya, gak ada yang diumpet-umpetin. Kenapa kok banyak orang yang trauma terhadap bisnis network marketing? Sebetulnya bukan sistem bisnisnya yang salah, tapi perusahaan-perusahaan, yang pertama banyak perusahaan-perusahaan skema Ponzi yang mengatasnamakan MLM. Kayak gitu. Banyak bisnis yang skema Ponzi ya, member get member. Jadi dapat bonusnya itu dari rekrutmen, tapi berkedok MLM. Itu banyak sekali. Yang kedua, bukan sistem bisnis apa ya, bukan sistem network marketingnya yang salah, kayak gitu. Karena sistem MLM itu, sistem network marketing itu adalah sistem penjualan yang pertama memangkas jalur distribusi, yang kedua untuk metode promosinya itu tidak melalui iklan. Kayak gitu. Kenapa kok banyak yang trauma? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang sistemnya atau marketing plan-nya itu memberatkan terhadap member-membernya. Yang kedua, tidak ada pilar yang kelima, tidak ada pilar transparansi datanya. Kayak gitu. Nah, kita bisa kasih pemahaman. Kalau kita ngobrol sama orang-orang yang dia udah pernah terjun di bisnis MLM, nah kita yang pertama cari tahu dulu di bisnis yang pernah dia jalankan dulu seperti apa. Jangan langsung kita apa sih namanya, jelasin tentang PTBS-nya. Tapi kita cari dulu kalau misalkan di bisnis yang dulu pernah kamu jalankan ini sistemnya seperti apa dan sebagainya. Kayak gitu. Supaya kita bisa study banding nanti. Jadi seperti itu Pak mungkin. Oke. Maaf nih padam lampu. Oh siap. Giliran ya, kalau tadi di saya mati lampunya Pak. Wah, lama nih sampai subuh. Siap. Boleh, ini bagus pertanyaannya ya, keren. Apa namanya, mewakilkan yang lain juga. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Boleh untuk Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya lagi, silahkan.
Ibu Maryam tidak buka suara. Boleh untuk yang mau bertanya dibuka mute-nya ya. Ibu Maryam bersembunyi. Halo Mas Sinergi, selamat malam. Ya, selamat. Padam lampu Halo, sini. assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Gus. Boleh Itu perkenalan dulu celemek. atau biar ya kenal yang lainnya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Waalaikumsalam namanya warahmatullahi Maisun dari NTB, Lombok Barat, Nataran. Selamat malam yang buat di Indonesia maupun di Lombok dan di nih sekitar di Makkah jam 5 sekarang. Siap. Oke. Kos begini nih, cermit ini sudah dijelas-jelasin panjang lebar malah hilang orangnya ini Kos gimana Malah solusinya hilang. tuh Mak? Oke. Siap. Udah dijelasin tapi calmitnya malah hilang. Kenapa malah hilang? Sampai sekarang aktif-aktif atau Kos aduh gimana ini orangnya mau produk apa namanya tuh pertanian itu dari sawit kemarin. Udah dikirimin video, apa malah hilang orangnya. Siap. Cermitnya katanya 4 hektar itu apa namanya itu perkebunan sawitnya. Waduh, Memang sih udah gabung dari katanya dari mana itu dari ini grup tapi dia keluar gitu. Siap. Oke. Sebelum saya jawab, kita kenali dulu penyebabnya kenapa kok calon mitra ini bisa dibilang ketika udah dipresentasi, ketika udah udah dijelasin, tapi kok calon mitra malah ngilang. Nah, kita cari tahu dulu penyebabnya. Tapi ini keren pertanyaannya. Yang pertama, penyebab kenapa calon mitra ketika pas masuk ke tahap follow up, calon mitra itu pada ngilang. Yang pertama, kita kurang pendekatan sama calon mitranya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika kita beres presentasi, ketika kita beres ngejelasin di akhir, itu kita nggak blocking dulu. Nah, maksudnya blocking itu kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Kalau saya ketika pas beres presentasi nih, beres ngejelasin perusahaannya. Jadi ini sebagai pembelajaran juga, kita cara prospek sama calon mitra ini tahapannya kayak gimana? Yang pertama, boleh yang mau dicatat ya. Tahapan kita mau presentasi nih, yang mau belajar cara ngejelasin sama calon mitra, yang mau dicatat. Yang pertama kita ice breaking dulu. Kan di awal suka telepon ya, suka sambil telepon dulu. Ketika ngobrolnya di telepon ataupun misalkan lewat chat. Yang pertama kita ice breaking. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita nyaman sama calon mitra. Udah ice breaking, masuk ke tahap yang kedua yaitu ngejelasin masalah profil perusahaannya dulu. Kita jelasin. Nah, bisnis PTBS ini nama perusahaannya itu Base Corporation ya, atau bisa dibilang PTBS kayak gitu. Yang punyanya kita jelasin siapa. Yang punyanya itu Bapak Haji Febrian kayak gitu. Alamat kantor pusatnya ada di Bandung kayak gitu. Nah, itu di video kan gitu kita bisa simak-simak tuh. Untuk alamat kantornya, profil perusahaannya, kemudian masalah tentang legalitasnya kita jelasin sama calon mitra kita. Ini legalitas dari perusahaan ini udah lengkap, mulai dari SIUP PL-nya atau surat izin usaha penjualan langsungnya, kayak gitu. Ada legalitas dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, ada sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, kayak gitu. Sebenarnya legalitas dari PTBS ini banyak, cuman yang kita jelasin gak perlu banyak-banyak karena calon mitra juga gak bakalan jarang yang paham, jarang yang ngebahas masalah legalitas, tapi kita jelasin ini supaya calon mitra ini ada gambaran. Iya. Kayak gitu. Supaya calon mitra ada gambaran. Ada 3 legalitas yang kita jelasin sama calon mitra. Yang pertama, boleh yang mau dicatat AP2LI, singkatannya Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Kayak gitu. Yang kedua dari SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Yang ketiga dari sertifikasi dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, udah kita jelasin dari masalah marketing profil perusahaannya.
Kita masuk ke tahap yang kedua, kita jelasin masalah produknya. Nah, di PTBS ini karena bergeraknya di bidang penjualan, jadi ada produk-produk yang dipasarkan. Produknya banyak, udah lebih dari 200 item, cuman dari 200 item ini dibagi dalam beberapa segmen. Ada segmen pertanian, ada segmen kesehatan, kecantikan, peternakan, kendaraan, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi gak usah dijelasin masalah produknya semuanya. Nah, udah beres kayak gitu. Jadi dikasih gambarannya aja, ini produk pertanian misalkan ada eco farming dan lain sebagainya. Ada produk kesehatan, ini kita tinggal jelasin aja gambaran-gambaran dasarnya. Udah ngejelasin masalah apa sih namanya masalah produknya, kita jelasin masalah marketing plan-nya. Kayak gitu, cara untuk menjalankan atau cara untuk mendapatkan penghasilan di bisnis PTBS. Kayak gitu. Nah, rata-rata calon mitra ketika dia prospek, ketika dia ngejelasin sama calon mitra, itu kebanyakan ngejelasinnya kalau kamu bisa ngajak orang, kamu dapat bonus sponsor 400.000. Betul gak? Biasanya rata-rata mitra-mitra itu ketika ngejelasin kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya calon mitra ini apa ya? Jadi udah negatif aja ngelihat bisnis PTBS ini, ini mah bisnis ajak orang, ini mah bisnis rekrutmen dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi ketika ngejelasin sama calon mitra, boleh yang mau ditulis. Yang pertama, kita cara bergabungnya dulu nih. Kita jelasin sama calon mitra cara untuk bergabungnya dulu. Kayak gitu. Di bisnis PTBS ini cara untuk bergabungnya itu kita yang pertama tinggal melakukan pembelanjaan aja. Kalau misalkan kita ngomongin soal modal di bisnis PTBS ini itu gak ada modal karena yang namanya modal itu siklusnya berputar. Kayak gitu, sebagian udah pada paham yang namanya modal, kita ngeluarin uang dapat barang dijual, dapat untung, putar lagi beli barang kayak gitu. Itu kan modal siklusnya berputar. Nah, kalau di bisnis PTBS ini bisa dibilang yang ada itu hanya syarat. Karena kenapa kok syarat? Karena sekali seumur hidup. Kayak gitu. Jadi kita belanja sekali, tidak ada kewajiban buat belanja ulang, kayak gitu, buat belanja bulanan, dan nanti mendapatkan hak usaha yang bisa dialih wariskan. Kita belanja ke perusahaan, itu minimal satu paket. Satu paket ini, kalau misalkan harga konsumen, ini harganya 4 juta. Kayak gitu. Tapi ketika kita langsung bergabung, itu ada potongan harga, ada diskon. Jadi kita ngeluarin uang hanya 2.850.000, tapi kita mendapatkan produk senilai 4 juta. Kayak gitu. Begitupun juga nanti kita mendapatkan hak usaha yang bisa diahli wariskan. Nah, kita cara menyampaikan sama calon mitra itu kayak gitu. Kalau bahasa Sundanya ini malapa gedang. Nggak tahu kalau bahasa Lomboknya apa. Kayak gitu. Itu yang pertama, kita jelasin cara bergabungnya. Yang kedua, kita jelasin di bisnis alasan kenapa penghasilan di bisnis PTBS ini itu berbeda dengan bisnis konvensional. Kenapa kok di bisnis PTBS kita mendapatkan penghasilan ratusan ribu bahkan jutaan setiap hari? Yang pertama, karena PTBS ini tidak melalui yang namanya jalur distribusi. Contoh, saya punya rokok, ini rokok rasa mangga ya. Kelihatan nggak? Rokok rasa mangga. Pak Deddy suka kayak gini nggak? Rokok rasa mangga. Rokok rasa mangga. Ada gitu rokok rasa mangga? Ya ada. Ada. Ada rasa kado juga. Rasa kado. Nah, rokok ketika dia ini kan masuknya produk konvensional nih. Rokok masuknya produk konvensional. Ketika produk ini mau dipasarkan sama masyarakat pasti melalui yang namanya jalur distribusi. Kayak gitu, dari pabrik masuk ke distributor, dari distributor masuk ke grosir misalkan, dari grosir masuk ke warung, pengecer, dari pengecer masuk ke konsumen. Nah, dari dari biaya jalur distribusi itu kan pasti butuh biaya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika produk ini mau dikenal sama masyarakat pasti butuh yang namanya metode promosi. Promosi di TV, promosi di baliho, promosi seperti di radio dan lain sebagainya. Nah, biaya untuk promosi ini butuh budget ratusan juta. Kayak gitu, per 30 detik aja itu butuh uang ratusan juta buat metode promosinya. Kayak gitu. Nah, kalau di bisnis konvensional, misalkan perusahaan rokok nih, ini perusahaan rokok, dia dapat keuntungan misalkan 100 juta, katakanlah 100 juta. Nah, ini dibagi dua. Bisa dibilang 40 jutanya untuk perusahaan, 70 jutanya untuk biaya jalur distribusi dan untuk biaya iklan.
Kayak gitu. Nah, di PTBS ini, kenapa kok kita bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta bahkan sampai ratusan juta itu karena kita yang mendistribusikan produknya, kita yang mempromosikan produknya. Jadi dari uang yang tadinya dipakai untuk biaya jalur distribusi, uang yang tadinya dipakai buat biaya iklan itu dikasih kepada kita karena kita yang mendistribusikan produknya, kita yang mengiklankan produknya. Jadi calon mitra itu mikir, oh iya wajar ya. Kita tinggal tanya sama calon mitranya, wajar gak kita dibayar besar di bisnis PTBS? Nah, calon mitra pasti mikir, oh iya betul juga ya, kalau gitu mah wajar. Itu yang pertama, kayak gitu. Dari kita kasih tahu sama calon mitra alasan kenapa kita dibayar besar di bisnis PTBS. Nah, yang kedua, gimana sih caranya kita dapat penghasilan di bisnis PTBS? Caranya kayak gimana? Nah, kalau saya pribadi suka dikasih ilustrasi. Misalkan calon mitranya itu ibu-ibu ataupun misalkan calon mitranya bapak-bapak. Pak misalkan, Bapak suka ngerokok gak? Saya suka ngerokok, misalkan bapak-bapaknya perokok. Bapak kalau misalkan ngerokok, rokok apa? Misalkan rokok saya ini Jarum Super. Kayak gitu. Ketika Bapak baru pertama kali ngerasain rasanya Jarum Super, rokok Jarum Super, kira-kira pasti cerita gak ke temennya? Kayak gitu. Ya pasti cerita gitu kan. Pasti ceritanya kayak gini, wah ini rokoknya enak banget nih. Coba rasain dulu dan sebagainya. Nah ketika misalkan temennya ngerasain, ternyata dia sama rokoknya itu selera ya. Kayak gitu. Dia beli rokok di warung tersebut, kira-kira Bapak dapat untung nggak? Dapat uang nggak dari yang punya warung? Ya enggak katanya. Kayak gitu. Nah di PTBS itu sistem kerjanya sama kayak gitu. Bapak belanja produk, Bapak rasain manfaat produknya. Ketika Bapak udah ngerasain manfaat produknya, Bapak tinggal cerita. Ketika orang lain ada yang mau belanja produknya, nah ketika misalkan dia udah ngerasain manfaat produknya, dia mau belanja produknya, nah Bapak arahkan orang tersebut belanjanya langsung ke perusahaan. Kayak gitu. Kenapa kok langsung ke perusahaan? Karena supaya dia belanjanya langsung satu paket. Kenapa kok saat kita arahkan supaya orang tersebut belanja satu paket? Karena supaya bukan hanya Bapak aja yang untung, tapi dia juga untung. Karena ketika dia belanja minimal satu paket, dia dapat yang namanya hak usaha. Mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa. Tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau misalkan teman Bapak, dia tahu bahwa ketika dia belanja produk, kayak gitu, dia bisa punya penghasilan, kira-kira dijalankan nggak? Ya pasti dijalankan katanya. Kayak gitu. Nah, itulah cara buat mendapatkan penghasilan di bisnis PTBS. Ketika teman Bapak, dia belanja ke perusahaan karena Bapak yang merekomendasikan, nah Bapak dapat bonus cerita, besarnya itu 400.000 per paketnya. Sampai sini ada gambaran nggak cara presentasinya kayak gimana? Ada good. Ada. Bisa nggak kira-kira ngejelasin sama calon mitra kayak gitu? Harus bisa. Mudah nggak? Bisa. 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 Oke. Gampang kan? Cara presentasi itu gak seribet yang kita pikirkan. Gimana sih caranya ngejelasin? Gimana caranya ngasih pemahaman sama calon mitra? Jadi simple. Kasih ilustrasi kayak gitu. Itu cara dapat penghasilan di bisnis PTBS, cara dapat bonus sponsornya kayak gitu. Nah kita masuk ke cara yang kedua. Nah kita lanjut, contoh misalkan tadi calon mitranya bapak-bapak nih. Nah ketika bapak misalkan jalankan bisnis PTBS ini, bapak jalankan marketing plan-nya, nah bapak nanti akan mendapatkan yang namanya bonus prestasi atau penghargaan kayak gitu. Kenapa kok dapat penghargaan? Ya ibaratkan misalkan kayak gini aja. Saya punya rumah nih, kayak gitu. Misalkan saya punya rumah, saya mau jual nih, harganya 200 juta. Saya punya perum, harganya 200 juta. Nah rumah saya ini mau saya jual. Tiba-tiba Bapak bantu jualin rumah saya. Nah karena Bapak udah bantu ngejualin rumah saya yang harganya 200 juta, kayak gitu. Nah Bapak sama saya dikasih hadiah. Kayak gitu, dikasih hadiah misalkan 1 unit motor. Saya dapat 200 juta, nah saya ngasih ke Bapak 20 juta karena udah ngebantu ngejualin tanah saya. Kira-kira wajar gak Pak? Ya wajar kalau gitu mah. Nah sama di bisnis PTBS juga sama kayak gitu. Ketika Bapak udah sama tim Bapak, ini sistemnya akumulasi.
Kayak gitu. Maksudnya akumulasi itu omset kita sama tim kita itu disatukan. Nah, ketika misalkan Bapak sama tim Bapak total penjualan ini misalkan udah mencapai 150. Jadi kita ketika ngobrol sama calon mitra gak perlu dijelasin ketika Bapak udah berhasil ngejual 70 di kiri, 70 di kanan misalkan. Kalau misalkan kayak gitu rata-rata calon mitra pasti mikirnya susah. Betul gak? Betul. Aduh, saya harus ngejual 70 paket di kiri, 70 paket di kanan. Wah, kayaknya berat kayak gitu. Nah, kalau kita ngobrolnya kayak gini, 75 ya, 75 di kiri, 75 di kanan. Kalau misalkan dikali 2 berapa? 150. 10. Betul ya? Nah, ketika misalkan Bapak udah sama tim Bapak nih, udah berhasil menjual 150 paket produk PTBS, Bapak berhak mendapatkan prestasi 1 unit motorcase seharga 20 juta. Kayak gitu. Nah, bedanya di bisnis PTBS sama di bisnis konvensional, kalau misalkan di bisnis konvensional, itu bisa dibilang 1000 barang dijual sama 1 orang. Kalau di bisnis PTBS itu 1 barang tapi dijual sama 1000 orang. Kayak gitu. Nah, ketika misalkan Bapak total omsetnya, misalkan total penjualannya itu akumulasi Bapak sama tim Bapak, total penjualannya ini udah mencapai 550. Dapat mobility kan poinnya 275 ya. 275 kalau misalkan dikali 2 berarti 550. Nah, kalau misalkan Bapak sama tim Bapak udah berhasil menjual 550 paket penjualan produk, nanti Bapak mendapat bonus yang kedua. Kayak gitu 1 unit mobil cash seharga 150 juta atau Star Ambassador. Nah, ketika Bapak udah ngejual 150 tadi yang pertama itu gak riset lagi dari nol total omsetnya, tapi dilanjut. Kayak gitu. Nah, begitupun juga ketika misalkan Bapak, di sini kan potensinya miliaran. Kayak gitu, ketika Bapak udah berhasil sama timnya nih, menjual produk PTBS nih kurang lebih 20.000 paket penjualan, ya, Champion 1 miliar, Champion 2 miliar itu kan 10.000 pasang. Bapak sama tim Bapak udah ngejual 20.000 paket penjualan produk PTBS, nah Bapak berhak mendapatkan Champion 2 miliar. Jadi kalau ditotalkan, total penghargaan atau prestasi yang didapatkan ketika Bapak menjalankan bisnis PTBS ini totalnya 3,67 miliar. Kayak gitu. Jadi calon mitra udah gak nanya kok bisa dapat miliaran, kok bisa dapat ratusan juta. Karena tadi di awal kita udah jelasin, kenapa kita dibayar mahal, karena kita jadi artis iklannya, kita jadi distributor produknya. Kayak gitu. Jadi kasih ilustrasi. Masuk akal gak Pak misalkan? Ibaratkan kayak tadi aja, saya punya rumah nih, sama Bapak bantu jualin. Bapak sama saya dikasih upah misalkan, dikasih hadiah karena udah ngebantu ngejualin rumah saya. Nah di PTBS juga sama kayak gitu. Kira-kira bisa gak ngejelasin sama calon mitra seperti itu? Bisa. Harus bisa. Ya. Mudah gak? Pasti sama calon mitra juga pasti mudah dipahami. Gampang masuk. Kayak gitu. Kalau kita ngejelasinnya, kamu ketika misalkan ngumpulin poin 75 di kiri, 75 di kanan, aduh dari mana misalkan. Jadi rata-rata calon mitra mikirnya ngumpulin poin 75 kiri kanan itu hasil sendiri. Padahal itu hasil kerjasama, akumulasi. Iya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, nah Pak, sebetulnya yang kita cari di bisnis PTBS ini itu bukan dari bonus prestasinya, tapi penghasilannya. Karena di PTBS ini kita menggunakan konsep jaringan ya, kiri dan kanan, kayak gitu. Kenapa kok menggunakan konsep jaringan? Karena di sini kalau misalkan diibaratkan bisnis konvensional, itu kita buka cabang. Contoh misalkan kayak gini, Bapak jualan bakso, punya penghasilan misalkan 5 juta per hari. Caranya supaya omsetnya jadi 2 kali lipat berarti harus gimana? Harus buka cabang. Nah, kalau di bisnis konvensional ketika kita membuka cabang kita harus ngeluarin modal lagi, nanggung resiko lagi. Nah, di bisnis PTBS ini ketika kita membuka cabang kita cukup cerita aja. Cukup menginformasikan kita di sini membangun tim penjualan. Ketika tim Bapak udah berkembang, Bapak nanti mendapatkan bonus pengembangan ya, batasan dari persatu aku usaha ini 12 pasang per harinya atau 1.200.000 karena satu pasangnya 100.000. Coba kebayang sama Bapak satu hari dapat penghasilan 1.200.000, kalau misalkan dikali 1 bulan berapa Pak? Ngitung cara itu pasti mikir,
36 juta katanya. 36 juta. 36 juta. Cukup gak Pak buat kebutuhan sehari-hari? Ya, lebih dari cukup katanya. Bapak sekarang punya hutang berapa? Kalau jalankan bisnis PTBS kira-kira bisa lunas gak hutangnya? Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya, cara ketika ngobrol sama calon mitranya kayak gitu, yakin pasti bisa closing. Jadi benar-benar mudah dipahami sama calon mitranya. Kayak gitu. Nah, udah beres semuanya, udah beres dijelasin. Tadi kan pertama kita ngejelasin profil perusahaan, ngejelasin produk. Kalau ngejelasin profil perusahaan kita cukup di chat aja di WA ya, kirim video, ngejelasin produk lewat foto sama video kayak gitu. Nah, cara ngejelasin marketing plan baru kita telepon. Kayak gitu, cara gabung dan lain sebagainya. Nah, udah beres kayak gitu, dia udah paham calon mitranya, kayak gitu, udah tertarik. Kita langsung tanya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya. Misalkan, oh iya saya paham dan lain sebagainya, tapi saya kendala modal misalkan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kendala modal, kita kasih persamaan. Kita ceritakan perjuangan kita ketika kita mau bergabung dengan bisnis PTBS. Dapat modalnya dari mana, atau misalkan bisa dibilang hasil minjam, hasil jual ini, jual itu, dan lain sebagainya. Kita kasih tahu sama calon mitra. Kita ceritakan testimoni kita, perjuangan kita ketika dapat modal nih buat bergabung di bisnis PTBS. Kayak gitu. Udah diceritain testimoni diri sendiri, kita ceritain mitra-mitra yang lain perjuangan mereka ketika mau dapat modal. Kayak gitu. Boleh mau ceritain saya, misalkan kayak gini, Pak Dedi nih punya calon mitra, dia kendala modal. Nah, Pak Dedi mau nyeritain saya. Nah, Pak misalkan, di sini juga saya ada mentor nih masih muda kayak gitu. Beliau ini latar belakangnya seorang santri. Dia sebentar lagi mau mau achieve bonus prestasi yang kedua dan sebagainya. Nah, kenapa kok diceritain buat jadi edifikasi kayak gitu? Buat jadi edifikasi. Nah, beliau dulu ketika dapat modal ini, kalau saya kan dapat modal ini yang pertama dari hasil, kalau anak santri itu kalau di Kobong suka disuruh-suruh kan, suruh beri rokok lah, kasih upah sama pengurus itu, kayak gitu. Dari hasil ngumpulin, yang kedua dari hasil pinjem, kayak gitu, pinjem ke teman sekobong, kayak gitu. Sisanya pinjem sama orang tua, kayak gitu. Tinggal ceritain aja. Nah, beliau juga namanya Mas Irfan, dia dapat modal itu karena dia lagi di pesantren, dari misalkan minjem dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misalkan ada mitra nih yang gabungnya ini karena jual barang berharga dan lain sebagainya, kita tinggal ceritain sama calon mitranya. Jadi calon mitra ini secara tidak langsung pasti mikir, oh iya ya, berarti saya juga harus melakukan hal yang sama. Kayak gitu. Nah, udah beres kayak gitu, tinggal kita kunci dengan posisi kemitraan supaya calon mitranya cepat gabung kayak gitu. Caranya gimana? Nah, jadi sebetulnya yang paling mahal di bisnis PTBS ini itu bukan dari modalnya, tapi dari posisi kemitraannya. Nah tadi kalau tadi edifikasi mentor, kalau sekarang edifikasi tim kita, edifikasi SSB tim kayak gitu. Pak misalkan yang bergabung sama SSB tim itu setiap harinya puluhan bahkan sampai ratusan orang setiap harinya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan Bapak nunda, nah nanti bisa keduluan sama orang lain. Yang akhirnya gimana? Nah, contoh misalkan kayak gini. Saya menginformasikan, contoh misalkan kata Pak Dedi kayak gini. Saya menginformasikan bisnis PTBS ini itu bukan hanya sama Bapak aja, tapi sama orang lain juga. Kayak gitu. Ketika misalkan saya beres ini nih, saya presentasi sama orang lain tersebut misalkan bergabung kayak gitu. Nanti posisi kemitraannya itu malah keduluan sama dia. Tapi kalau misalkan Bapak atau misalkan Ibu bergabungnya sekarang, nanti orang tersebut bisa disimpan di bawah jaringannya Bapak. Kayak gitu, baru bergabung bahkan produknya belum nyampe, tapi udah bisa punya mitra di bawahnya. Udah bisa punya poin di bawahnya, udah bisa punya jaringan. Kira-kira enak apa enak banget gitu. Nah, yang jadi pertanyaan mau jadi aset Bapak jadi aset orang lain atau orang lain jadi aset Bapak. Kayak gitu. Karena yang bergabung sama SSB Team ini setiap harinya puluhan orang bahkan sampai ratusan orang setiap harinya. Kira-kira kita bohong nggak? Enggak. Jadi yang diceritain bukan diri sendiri tapi tim kita, SSB Team. Kayak gitu. Tapi kalau saya suka ditarik ulur, teknik tarik ulur sama calon mitra. Tapi kalau saran saya mah jangan cepet-cepet lah gabungnya. Kayak gitu, bahaya. Suka ditanya sama calon mitranya, Bapak atau misalkan Ibu udah bisa nyetir belum? Belum. Wah, tuh kalau gitu mah jangan. Nanti aja belajar dulu nyetir baru gabung di PTBS.
Karena banyak mitra-mitra juga yang belum bisa nyetir, kayak Kang Kusyandi ya, dia Bubar. belum bisa, udah bisa punya mobil dan sebagainya. Kita tarik ulur tuh sama calon mitranya, kayak gitu. Atau misalkan kayak gini, ibu di rumahnya udah punya garasi belum? Belum misalkan. Atau kalau kita bikin dulu garasinya, kalau udah bikin garasinya baru gabung PTBS, kayak gitu. Karena banyak di tim saya juga belum punya garasi tapi udah bisa punya mobil, kayak gitu. Tarik ulur tapi apa ya, sambil nggak memperlihatkan kita yang butuh, Penasaran kayak ya. gitu. Ibaratkan kita lagi main layangan kan nggak langsung apa namanya, nggak ditarik terus menerus. Kalau main layangan terus-terusan kita tarik, bukannya naik ke atas, layangannya malah nyungsep ke bawah. Heeh. Kayak gitu. Nah sama calon mitra, ketika kita ngobrol sama calon mitra juga sama tarik ulur kayak gitu. Tarik ulur kalau misalkan jangan kecepatan. Kalau saran saya mah jangan kecepatan buat bergabungnya. Apalagi ngusahain minjem sana sini, jual ini itu gitu kan buat bergabung di bisnis PTBS, bahaya kayak gitu. Nanti bisa cepat juga nanti dapat bonusnya dan sebagainya. Supaya dibecandain calon mitranya itu teknik tarik ulurnya. Nah, udah beres semuanya, sebelum ditutup teleponnya, kita kasih pemahaman sama calon mitranya. Tadi kan Bu Maisum bertanya kenapa calon mitra ketika beres di presentasi dia menghilang. Hilang. Nah, kemungkinan terbesarnya itu dia pas udah beres kita presentasi, dia kan tertarik nih sama bisnis PTBS, dia searching lah di YouTube, dia searching di TikTok, ketemunya sama orang yang negatif. Kayak gitu. Itu rata-rata 80% kebanyakan kasusnya itu kayak gitu. Udah beres di presentasi karena dia tertarik nih, ngebet ya, panas pengen gabung gitu kan, tertarik sama bisnisnya, dia searching lah di YouTube ataupun di TikTok, ketemunya sama yang negatif. Meskipun ada pilihan ya, sering saya sampaikan, misalkan ada berita, ada Prabowo ngasih sembako, di bawahnya ada nenek-nenek diperkosa, pasti rata-rata yang dibuka itu nenek-nenek diperkosa, bukannya Prabowo ngasih sembako. Karena rata-rata orang sifat alami orang itu paling senang ketika melihat sisi negatif orang lain. Kayak gitu. Nah, biar hal itu gak terjadi, kita blocking sama calon mitranya. Nah, Bapak misalkan jangan heran ketika nanti Bapak misalkan searching di media sosial atau misalkan di YouTube, di Google ataupun di Facebook, di TikTok, ngelihat orang-orang yang negatif terhadap bisnis PTBS. Kayak gitu. Saya kasih ilustrasinya kayak gini. Misalkan Bapak bisa dibilang buka usaha nih. Buka usaha jualan rumah makan. Jualan rumah makan. Jualan apa bisa sebenarnya? Bukan rumah makan lah, bukan rumah makannya dijual. Bapak misalkan buka rumah makan nih. Dari awal merintis, Bapak sendiri. Lama-kelamaan Bapak punya karyawan, 10 karyawan kayak gitu. Punya 10 karyawan, sama Bapak dididik, sama Bapak diajarkan sampai omset Bapak ini dalam satu hari ini meledak. Banyak pelanggan-pelanggan Bapak gitu kan. Kemudian karyawan Bapak udah solid semuanya karena diajarin sama Bapak. Tiba-tiba saya buka rumah makan persis di depan rumah makannya Bapak. Kayak gitu. Karyawan Bapak sama saya direkrut semuanya pindah ke rumah makan saya. Dan pelanggan Bapak itu semuanya pindah ke saya. Kira-kira sakit hati gak? Ya sakit hati. Nah sama di bisnis PTBS juga sama kayak gitu. Saking mudahnya bisnis PTBS ini, gitu kan, saking simpelnya bisnis PTBS, kalau di bisnis MLM lain, itu mau tembus motor aja, itu poinnya itu mencapai 20.000. 20.000 pasang. Kayak gitu. Di bisnis lain, di PTBS dapat motor berapa poinnya? Dapat motor di bisnis PTBS ini kalau poin ya, kalau normalnya itu 200 pasang. Kalau 100 pasang ini promo, sama Pak Haji dipromoin lagi jadi 75. Kayak gitu. Nah, saking mudahnya bisnis PTBS kayak gitu, gak ada tutup poin kan, gak ada reset poin, gak ada target. Banyak mitra-mitra di bisnis lain yang pindah ke PTBS. Nah, karena sakit hati gitu kan, ada timnya yang pindah bisnis sama bisnis PTBS, banyak orang-orang yang menjelekkan tentang bisnis PTBS. Kira-kira wajar gak Pak? Ya wajar. Nah, ketika dia nanti udah beres di telepon gitu kan, dia searching di media sosial, ketemu sama yang negatif, pasti dia bilang, oh iya betul juga yang tadi disampaikan sama Pak Deddy. Ada yang negatif ya, oh ini mah kayaknya yang yang timnya pindah sama bisnis PTBS. Jadi calon mitra pasti pikirnya itu ya positif, karena udah kita blocking.
Kayak gitu. Siapa yang baru tahu nih? Saya coach. Nah, jadi kayak gitu kita blocking calon mitranya supaya dia gak ngilang kayak tadi. Dan rata-rata calon mitra yang ngilang itu karena ketika dia beres di presentasi itu kita gak blocking. Dia searching di media sosial karena semangat pengen gabung sama bisnis PTBS, ketemu saya yang negatif malah kepengaruhi. Kalau bahasa Sundanya itu kahiledan. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, step terakhir. Udah beres ngobrol sama calon mitra. Pas mau tutup, jangan tutupnya itu pakai bahasa yang formal. Ya udah ya, kalau gitu saya semoga segera dapat modalnya. Saya doakan semoga diberi kemudahan buat ngumpulin modalnya dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau kayak pidato. Ini mau presentasi, mau prospek atau mau ceramah, mau pidato. Nah mungkin kalau saya pribadi nih, ketika pas mau nutup telepon sama calon mitra suka kayak gini. Ya udah ya, karena ini ada yang mau gabung lagi sama saya, ada yang mau daftar sama saya. Ini juga kebetulan ada yang mau telepon sama saya juga. Kita sampai sini aja, nanti disambung lagi ya. Karena ini ada yang mau gabung lagi, karena lumayan ngantri nih yang gabung sama saya. Kayak gitu. Nanti si calon mitra pas mikir, ini mohon maaf kalau kata kasar ya, anjir bener aja. Kayak oh iya ya, banyak yang bergabung sama bisnis PTBS kayak gitu. Nah, satu tambahan tadi lupa, kalau misalkan calon mitra yang mentah udah dijelasin kayak gitu, kita masukkan calon mitranya ke grup follow up. Kayak gitu. Izin sama calon mitranya, kamu kan kendala modal. Kalau gitu saya izin masukkan nanti kamu ke grup khusus buat orang-orang yang belum bergabung ya. Di grup tersebut banyak juga orang-orang yang belum bergabung yang lagi ngumpulin modal. Nanti kamu bisa belajar di grup tersebut. Kayak gitu. Nanti ada pembelajaran, materi ulang dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal kita masukkan ke grup itu supaya di grup itu kan suka di-share sama saya ya tentang testimoni transfer kayak gitu. Jadi secara mitra itu ngebet. Ternyata benar juga ya. Banyak yang gabung sama bisnis PTBS. Ada testimoni bonus dan lain sebagainya. Kayak gitu. Pas udah beres kayak gitu, langsung kita tutupnya kayak gitu kayak tadi. Ya adalah karena ini saya ada janji juga sama calon mitra, ada yang mau gabung juga, saya mau bantu proses kayak gitu. Kita nanti dilanjut lagi nanti aja kayak gitu. Nah, kita ngomong kayak gitu itu jadi afirmasi, jadi doa buat kitanya. Tuh. Kenapa kok Mas Irman ketika kalau misalkan Mas Irman, mana korek? Bentar ya. Jadi sini koreknya. Aduh, jauh Pak Dede. Korek hilang. Bentar. Iklan dulu. Iklannya. Ada juga martabak di sini mah, Kang Irfan. Dibagi-bagi Pak. Ya Mas. Mana Aceh? Ya siap Pak. Musim durian. Ini maklum Pak lagi di dapur ini. Kirain tidur. Lagi apa Mas Kinardi? Katanya lagi ngitung itu durian. Lagi umat. Siap, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, kenapa kok Mas Irfan kayaknya Mas Irfan ini misalkan gampang buat closing ya karena tadi pakai metode kayak gitu. Teknik presentasinya. Pakai metode kayak gitu. Jadi pas udah ditutup, ya udahlah ini karena ada yang mau gabung lagi sama saya itu jadi kan jadi doa sama kitanya. Jadi afirmasi ke kitanya. Kayak gitu. Jadi itu untuk cara presentasinya biar ketika calon mitra udah kita presentasi itu pada gak ngilang. Jadi nggak saya jawab pertanyaannya, tapi saya jawab ini dari dasarnya sumber permasalahan kenapa calon mitra ketika kita udah presentasi malah ngilang. Nah itu penyebabnya. Tapi kalau misalkan kita presentasi sama calon mitra, ngejelasinnya kayak gitu, itu pasti bisa nanti. Pasti gak bakal ngilang. Nah kalau misalkan satu hari presentasi ke 3 orang, 5 orang, tapi metodenya kayak gitu, nah kira-kira gampang nggak buat closingan? Gampang. Coach.
Gampang-gampang susah. Kan ada yang namanya hukum law attraction. Kayak gitu. Karyanya Dewa Eka Prayoga kalau nggak salah. Hukum tarik-menarik. Kayak gitu. Ada yang namanya hukum tarik-menarik. Kayak gitu, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Kalau misalkan kita ngomongin misalkan kayaknya susah nih dalam benak kita kayak gitu, itu pasti bakalan susah. Dan kerasa saya gitu kan, ketika saya ada aja di pikiran, aduh kayaknya hari ini kayaknya gak closingan nih, ternyata bener gak closingan. Tapi ketika pas pagi-paginya pas bangun itu pikiran positif gitu kan, wah hari ini kayaknya closingan gitu kan, dan lain sebagainya. Karena positif ya akhirnya yang datang itu ya rezeki itu yang positif kayak gitu. Karena kan innallaha bidunil abdi, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Makanya kalau pas ketika saya nih main ke rumah Teh Elis kayak gitu, di rumahnya Teh Elis ini ketika pas pagi-pagi sambil sapu-sapu sambil di piring itu yang didengerin afirmasi positif di YouTube kayak gitu, kata-kata motivasi supaya ngejaga apa namanya mindsetnya. Nah jadi kayak gitu kalau untuk tadi calon mitra yang ketika pas udah presentasi tapi malah ngilang misalkan calon mitranya. Jadi dibenerin dulu cara buat kita presentasinya, cara kita buat menyampaikannya. Karena yang kita jelasin ini kan uang kayak gitu. Di zaman sekarang siapa sih orangnya yang nggak butuh uang, tapi kenapa banyak orang-orang yang pada mundur kayak gitu. Bukan calon mitranya yang salah, tapi cara kita menyampaikannya itu yang kurang tepat. Kurang pas. Kayak gitu. Nah, Siap kita lanjut. Coach. Siap. Nah, di sini juga tadi ada yang mau saya sampaikan juga mengenai cara follow up ya. Mengenai cara follow up. Calmit udah banyak nih. Calmit udah banyak, misalkan udah dijelasin tapi belum bergabung. Nah, ini ada tahapan buat follow up-nya. Bentar. Nah, yang pertama kita japri nih calon mitra kitanya, misalkan calon mitra kita ada di grup kayak gitu. Udah dipresentasi kayak tadi kan tahapan pertamanya kan presentasi. Calon mitra udah dipresentasi nih, udah dijelasin, tapi belum bergabung. Nah, dalam waktu misalkan 3 hari atau misalkan 5 hari atau misalkan 1 minggu, kita komunikasi sama calon mitranya. Kayak gitu, komunikasi sama calon mitranya biasa, nggak usah apa sih namanya banyak basa-basi, langsung assalamualaikum kirim langsung aja kayak gitu sama calon mitranya. Assalamualaikum. Nah, ketika ada yang balas chatnya, chat kita assalamualaikum, misalkan kata calon mitra ini waalaikumsalam. Nah, kita langsung tanya kabar, ice breaking kayak gitu. Gimana kabarnya sekarang? Sehat, keluarga gimana kabarnya? Jadi basa-basi dulu sampai apa sih namanya obrolnya ini santai. Kayak gitu, tanya kabar, kemudian tanya aktivitas. Emang aktivitas sehari-hari ngapain aja? Kalau saya kerja misalkan, atau misalkan calon mitranya ibu rumah tangga, kalau saya mah di rumah aja, kayak gitu. Misalkan calon mitranya ibu rumah tangga nih, kalau di rumah aja itu emang aktivitasnya udah beres, seperti misalkan bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, kebetulan nih baru beres misalkan. Oh, kalau gitu berarti sekarang lagi santai. Kita tanya dulu calon mitranya apakah dia lagi santai, apakah misalkan masih kerja. Kalau misalkan calon mitranya ini karyawan. Misalkan kata calon mitranya kebetulan ini lagi santai. Nah, kita langsung izin sama calon mitra supaya bisa ditelepon. Kayak gitu. Kalau lagi santai mah biar enak silaturahminya, biar enak ngobrolnya juga. Ini kita ngobrolnya lewat telepon aja ya. Kalau di chat mah capek ngetik dan semuanya biasalah alasan dan sebagainya kayak gitu. Nah, misalkan kata calon mitranya boleh, nah langsung ditelepon calon mitranya. Ditelepon, nah pas ditelepon gak usah ngejelasin bisnis. Nah, tahap follow up kebanyakan kebanyakan mitra ketika lagi follow up itu yang dibahas bisnis. Nah, makanya calon mitra ini kebanyakan malah enak kalau ngebahas bisnis. Udah mah gak punya modal, misalkan lagi bingung buat makan aja misalkan dari mana, buat biaya sekolah. Ketika kita telepon calon mitranya, kita malah ngebahas bisnis. Kayak gitu. Nanti calon mitranya malah risih. Kayak gitu. Pokoknya ngalir ngidul, ngobrol, misalkan mau ngobrolin
Kalau bapak-bapak misalkan ngobrolin tentang kopi, misalkan ibu-ibu ada yang satu daerah nih calon mitranya kayak gitu, ngobrolin masalah seblak lah, ngobrolin masalah bakso lah. Ini loh kalau ibu-ibu kan ada tempat seblak yang paling enak nih, enak pokoknya murah banget misalkan. Nah di sini mah enak, misalkan pokoknya ngobrol itu ngalir ngidul aja sampai bener-bener obrolan itu kita satu frekuensi, kita sama calon mitra itu sampai satu frekuensi, sampai bener-bener nyaman ketika ngobrol di telepon itu. Nah, kita masuk bisnisnya itu di mana? Kita masuk bisnisnya ketika calon mitra ini nanya sama kita, aduh sebetulnya saya ini ngebat gitu, pengen gabung, tapi ini modalnya belum ada dan sebagainya. Nanti calon mitra yang ngeluh sendiri, kayak gitu. Kita calon mitra yang ngeluh sendiri, misalkan calon mitranya nanyain lagi, itu saya belum paham cara caranya di bisnis PT itu kayak gimana, cara dapat uangnya kayak gimana, kita jelasin kayak tadi. Tuh. Cara jelasinnya seperti mana tadi, cara dapat bonus sponsor kayak misalkan tadi beli rokok lah, beli seblak, kita rekomendasikan kayak gitu, kasih ilustrasi. Terus misalkan calon mitranya itu emang cara dapat mobil dan sebagainya itu kayak gimana caranya, kita kasih ilustrasi, jelasin kayak tadi. Calon mitra misalkan nggak ada modal kayak gitu, kita testimoni diri sendiri lagi kayak gitu. Kita kasih pemahaman sama calon mitranya, langsung buka paradigma kayak gitu. Kamu misalkan Bapak sekarang uang 2.850.000 aja, kalau misalkan sekarang kan nggak punya kayak gitu, berarti kan kondisinya sekarang lagi nggak baik-baik aja ya Pak ya. Nah, saya mau kalau boleh tahu Bapak emang nyaman kondisinya kayak gitu, kalau boleh tahu kondisi seperti itu mau sampai kapan? Nah, kalau misalkan di awal kita gak ice breaking, di awal kita gak pendekatan, ngobrolnya gak nyaman, ketika kita tembak kayak gitu, pasti calon mitranya itu pasti kesinggung. Rata-rata pasti kesinggung, makanya kenapa di awal kita pas ketika telepon, ngalir ngidul dulu aja sampai obrolan kita sama calon mitra ini satu frekuensi dulu. Supaya ketika kita buka paradigma, itu calon mitra itu bukan kesinggung, tapi malah mikir nantinya. Emang nyaman kondisinya kayak gitu, mau sampai kapan? Kayak gitu, ngusahain uang 2.850.000 aja gak punya. Kayak gitu, katanya mau ngerubah nasib dan sebagainya lah. Kayak gitu. Kalau di awal obrolnya kita udah zaman sama calon mitra, ketika kita buka paradigma kayak gitu pasti enak nanti. Soalnya kayak ngobrol ke teman sendiri aja. Udah kayak gitu, kita jelasin lagi posisi kemitraan, kita share lagi itu, ini juga misalkan di grup banyak yang bergabung kayak gitu, ini juga banyak yang dapat bonus. Coba kalau misalkan kamu gabungnya misalkan 1 minggu yang lalu, mungkin jaringan kamu udah segini gitu. Obrolin masalah posisi kemitraan. Nah, ini cara untuk follow up-nya. Langsung tanya, emang kalau boleh tahu sekarang terkumpulnya baru berapa? Misalkan sekarang baru terkumpulnya 1 juta, terkumpul baru 2 juta dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mainin paket promo. Ada yang 19.5, ada yang 26, ada yang 285. Kayak gitu, itu mah pilihan masing-masing, mau dipromoin sama calon mitranya silakan. Mau tetap misalkan yang paket CH yang 285 juga bisa. Kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan calon mitranya ditanya, emang baru punya uangnya berapa? Kata calon mitra baru 2 juta. Nah, bisa nanti masuk ke paket yang LB, yang 1.950.000. Kayak gitu. Yang penting gimana caranya dia masuk ngamanin posisi kemitraan aja. Karena yang saya kejar ini bukan dari bonus sponsornya. Gak apa-apa lah bonus sponsor 100.000, tapi gimana caranya jaringan saya bisa berkembang. Kayak gitu. Itu cara follow up-nya. Nah, kemudian kita masuk ke cara, misalkan di sini udah ada yang udah pernah closing nih. Ada yang udah closing tapi bingung gimana sih caranya ngebimbingnya, gimana caranya buat ngebina calon mitra baru. Nah, untuk mitra, dia juga mitra baru gitu kan. Udah punya mitra lagi, bingung gimana caranya buat ngebimbingnya. Contoh misalkan kayak gini, kayak Pak Dedi nih kemarin kan closing kayak gitu. Masih bingung nih gimana cara buat ngebimbingnya dan sebagainya. Nah, tinggal telepon aja calon mitranya kayak tadi, tanya kabar dan sebagainya, tanya aktivitas. Langsung ditelepon. Ketika ditelepon sama mitra baru itu ngobrolnya ngalir ngidul aja, biasa aja.
kayak gitu, gak mau jelasin bisnis dan lain sebagainya. Tujuannya supaya mitra baru tersebut itu trust sama Pak Dedenya, kayak gitu, nyaman dulu sama Pak Dedenya, kayak gitu. Karena yang diutamakan kita di awal silaturahminya dulu. Nah, udah kayak gitu, misalkan Pak Dedi cek di bawah jaringannya, misalkan ada mitranya itu misalkan 5 di kiri, 3 di kanan, contoh. Nah, itu disambungin satu persatu calon mitra, mitra-mitranya. Sambungin telepon kayak gitu. Sambungin telepon sambil dikenalin, oh ini ada bapak ini ada ibu ini dari daerah ini misalkan. Dikenalin satu sama lain. Tujuannya supaya apa? Supaya jaringannya kuat. Kayak gitu. Jadi mitra baru ini nggak mikir dia di bisnis PTBS ini nggak mikir sendiri. Kayak gitu. Karena itu yang saya lakuin, yang apa sih namanya, yang mentor-mentor lakuin di awal kayak gitu. Biasa ketika pas disambungin bercanda lah, ngobrolin masalah kayak tadi misalkan contoh seblak lah dan sebagainya kayak gitu. Biasa bercanda-bercanda aja sambil disambungin. Contoh misalkan ini ada Ibu Laila Tanur misalkan kayak gitu, sambil disambungin dikenal-kenalin nanti mitra-mitranya kayak gitu, meskipun mitranya baru sedikit. Nah, udah nyaman ngobrolnya, apa namanya, ketika ada yang nanya bisnisnya, ini sebenarnya saya belum paham caranya kayak gimana. Nah, jelasin sepengetahuan kita aja, kayak gitu. Udah nyaman ngobrolnya, nah udah disambungin kayak gitu. Misalkan udah nyaman nih ngobrolnya, udah disambungin sama mitra-mitra Pak Dedi, ataupun misalkan mitra-mitra yang lainnya juga nih, ada Mas Yunardi, udah disambungin mitra-mitranya, nelpon semuanya lewat video call. Ataupun misalkan Karin, ataupun misalkan Bapak Ibu yang lainnya disambungin mitra-mitranya. Udah disambungin kayak gitu, biar udah nyaman ngobrolnya. Nah, nanti bisa diundang mentornya, misalkan mau undang saya nih, boleh. Kayak gitu. Ini biar kita ngomongin bisnis gitu kan, kita undang aja misalkan Kang Irfan, kayak gitu. Sambungin lah sama saya langsung. Kayak gitu. Karena kalau misalkan rempugan, kayak gitu, meskipun saya lagi di jalan juga pasti berhenti dulu. Karena Bapak Ibunya rempugan. Kayak gitu. Kalau pasti kan ketika disambungin sama saya pasti lihat, oh ini lumayan banyak nih yang masuk, misalkan bisa masuk nanti. Nah, ketika udah kayak gitu, nanti biar saya aja atau misalkan mentor-mentor yang lain aja yang ngobrol. Karena itu yang saya lakuin, itu yang mentor-mentor yang lain seperti Teh Elis ya dulu ketika masih merintis yang lakuin itu kayak gitu. Saya sambungin nih di telepon mitra-mitranya kayak gitu. Udah nyaman ngobrolnya baru disambungin sama mentor. Nah, Teh Elis juga sama kayak gitu. Dan kelihatan sama mata kepala saya sendiri, kenapa kok bisa dibilang Teh Elis ya dari rumah, tapi bisa cepat di bisnis PTBS-nya. Padahal dari rumah aja. Jadi metodenya kayak gitu. Jadi lebih ke jalin ikatan emosional sama mitra-mitranya. Kayak gitu. Udah ikatan emosional baru diundang mentornya. Jadi kayak gitu untuk cara pembinaan ya. Untuk mitra-mitra yang misalkan Mas Irfan dan saya mah mitranya itu misalkan baru 2 orang, misalkan kayak gitu. Nah, bisa dilakuin 2 orang, sambungin aja dua-duanya biar supaya kenal. Apalagi di sini yang detik-detik sebentar lagi mau tembus prestasi motornya nih. Kayak gitu, yang sebentar lagi mau achieve bonus prestasinya, itu kan pasti jaringannya itu kan pasti udah lumayan banyak. Kayak gitu, ditelepon disambung-sambungin semuanya. Nah, udah disambungin semuanya, udah silaturahmi sambil dikenal-kenalin, barulah undang mentornya, mau undang saya, mau undang mentor yang lain, misalkan mau sama Kang Peri langsung juga pasti mau. Kayak gitu, karena bapak ibunya rempukan, keroyokan. Seperti itu. Ada sampai sini? Ada yang mau ditanyakan, boleh? Oh, ini ilmunya keluar semuanya, daging-dagingnya. Cara promosi, cara presentasinya keluar semuanya. Keluar semuanya, Trim. Pak Ade barusan udah masuk, keluar lagi error. Nggak apa-apa, nanti bisa simak siaran ulangnya, karena ini juga direkam. Oh ya. Ini coach yang nanyain kemarin tuh, kan katanya mau ikutan yang priority. Terus itu yang jaringannya apakah semua yang udah masuk, kan itu 31 ya hak usahanya.
Untuk mingguannya dapat enggak? Katanya seperti itu pertanyaannya. Oh, sama, Saya sama-sama aja. saya kan belum bisa menjelaskan yang 31 karena saya single. Siap, siap. Jadi ya kan gitu ya seperti pertanyaannya gitu ya. Yang mingguannya masuk enggak dapat katanya gitu, Coach. Itu Iya. barangkali ya baru baru ingat nih. Sama aja sebetulnya, bonus mingguannya sama aja. Kerjanya sama, capeknya sama, cuman hasilnya aja beda. Mhm. Kalau misalkan basic per satu usaha itu dibatasi bonus pasangan ini kan 12 pasang. Nah, kalau misalkan priority ya 12 1.200.000 tinggal dikali 31. Kayak gitu, tapi biar lebih ngenama, jadi Pak Dedinya dulu yang priority. Amin 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 amin. Semoga lah. Soalnya kalau Pak Dedi itu enaknya itu kenapa? Karena sponsornya itu istrinya. Jadi uang sponsornya balik lagi ke Balik istri lagi ke nanti. rumah ya. Iya, balik lagi bonus sponsornya. Branding bonus dapat, uangnya balik lagi. Bonus sponsornya, hak usaha dapat. Produk itu kan bisa dituntut diambilnya. Kayak ini Iya. ada Teh Atika nih, produknya masih berapa lagi? 4 paket lagi kalau nggak salah di stokis. Oh, jadi nggak sekaligus ya bisa ya? Ya enggak tuh, kalau misalkan sekaligus nanti takutnya nggak dipakai semuanya kayak gitu, nanti expired lah dan sebagainya, bisa dituntut. Expire ya. Keburu expire. Kayak kemarin ada Pak Dharma tuh, beliau upgrade ke reguler, itu 1 paket lagi belum diambil. Kayak gitu. Banyak mitra-mitra yang paketnya belum diambil, yang upgrade itu. Bisa dituntut misalkan 1 paket dulu, misalkan butuh buat pertanian, buat kopi lah dan sebagainya, diambil 3 paket dulu, itu bisa. Jadi nggak bingung ini gimana cara jualnya dan sebagainya, soalnya kan produknya bisa dituntut buat pemakaian sendiri juga. Terus ini saya satu lagi nih Mas. Yang sebelah kanan itu kan ya agak sulit untuk ditembus ya. Tadinya kan mau komunikasi gitu ya seperti yang Coach tadi sarankan untuk saling jaga komunikasi antara mitra yang ada di kiri ataupun yang di kanan gitu. Tapi kadang-kadang kesulitan gitu untuk cari kontaknya. Dapat Ya, gitu. bisa kalau gitu mah, misalkan kayak gini, Pak Deddy misalkan buat buka diagram nih, atau Iya misalkan udah. Bapak Ibu Nah, buka diagram kayak gitu. Di bawah jaringannya misalkan ada mitra nih, nah itu tinggal di screenshotin, chat sama mentornya kayak gitu, mau sama saya, mau sama mentor misalkan kayak Teh Elis kayak gitu, itu dipinta nomornya, saya mau siap. minta nomor atas nama ini nih, ini ID, ini diagramnya kayak gitu, saya mau minta nomornya, nanti pasti dikasih. Iya siap. Ini juga kan saya ini mentornya siapa gitu. Saya udah cari-cari semua, udah lihat diagram Yang gitu. paling penting karena kayak gini, misalkan di bawah jaringannya meskipun bukan hasil dari closingan kita, kalau misalkan di bawah kita itu tetap mitra-mitra kita. Iya, makanya gitu itu saya mau hubungi gitu, tapi saya kesulitan gitu cari itunya. Ya terima kasih itu informasinya mungkin sama nanti saya buka lagi diagramnya nanti di screenshot ya. Nah, siap siap. Jadi kayak gitu. Nah terus sebetulnya banyak mitra-mitra yang belum paham nih. Banyak juga ada beberapa lah yang ngechat sama saya. Mas Irfan, tolonglah bantu poin saya kayak gitu. Tolonglah dibantu spillover dan lain sebagainya kayak gitu. Nah banyak juga yang kayak gitu. Padahal kalau menurut saya itu rugi. Emang kebantu poin kayak gitu, kebantu Iya, bonus pasangannya. Bonus pasangan kan dapatnya cuma sekali iya. kayak gitu. Kalau misalkan yang basic, kalau yang ambilnya yang lebih dari 1 paket atau 1 hapus itu kan bisa dipasangkan sama yang lainnya juga. Kita paling cuma dapat poinnya aja. Cuman yang nggak kita dapat ini dari bonus royaltinya nanti. Saya ditawarin sama sama Kang Peri, sama Kang Rijal. Kalau misalkan dibantu poinnya nih biar cepet, itu bisa sebetulnya. Cuma saya nggak mau kayak gitu. Kang Peri closing ya udah simpen di tim orang lain aja, gak usah di tim saya. Karena rugi nantinya gak dapat royaltinya. Karena royalti itu ibaratkan kayak gini. Contoh, misalkan Pak Deddy nih bergabung sama saya kayak gitu. Nah, ketika saya udah punya peringkat nih,
udah misalkan new leader. Nah, ketika Pak Deddy ngasilin omset ataupun di timnya Pak Deddy ngasilin omset dari per satu paket ini, kalau misalkan yang CH itu masuk generasinya ke kita ini sekitar 45.000 per satu paketnya. Per satu paket ya. Per satu paketnya itu namanya bonus royalti, dibayarkan 1 bulan sekali. Nah, kalau misalkan yang di bawah kita itu bukan hasil dari kita yang sponsorannya, itu kita gak bakalan dapat. Cuma nempel poinnya doang gitu ya. Kalau misalkan bukan dari generasi kita, bukan cucu kita, kalau misalkan di nasab ya, kayak gitu. Misalkan di spillover nih, misalkan kayak gini, saya closing nih, disimpan di bawah Pak Deddy, kayak gitu. Nah, karena Pak Deddy misalkan udah jago buat pembinaannya, Pak Deddy yang ngebina, Pak Deddy yang ngebimbing, ketika dia ngasilin omset, Pak Deddy cuma dapat bonus pasangan sama poinnya aja. Tapi bonus royaltinya langsung masuk ke saya, bukan ke Pak Deddy. Rugi nggak? Rugi, betul. Kayak gitu. Jadi si mitra tersebut hitung-hitung apa ya? Assalamualaikum, punten badai masirkan artos Kak mentor. Nitip gitu lah. Nitip doang. Nitip, yang capek Pak Deddy ngebimbing kayak gitu. Yang dapat bonus royaltinya misalkan mentornya karena beliau yang closingannya. Kayak gitu. Jadi ruginya kayak gitu kalau misalkan dibantu poin. Emang kita dapat poin, dapat bonus pasangan, cuman nggak bakalan dapat bonus royalti. Makanya di awal ketika makanya beruntung banget nih. Semoga terduplikasi juga. Kalau saya emang sistemnya emang nggak mau dibantu poin lah, nggak mau dibantu buat spillover dan sebagainya. Karena rugi itu yang pertama. Nah, makanya beruntung kalau misalkan Bapak Ibu nih ngebangun jaringan ini dari 0 kiri 0 kanan itu semuanya generasi Bapak Ibu semua. Ketika nanti udah dapat peringkat nih, peringkatnya udah new leader ya. Pokoknya 100 kiri 100 kanan itu ada peringkat namanya new leader. Nah, itu karena di bawahnya itu generasi Bapak Ibu kayak gitu. Royaltinya semuanya masuk ke Bapak Ibu. Kayak gitu. Plusnya itu ya. Seperti contoh misalnya kayak gini. Kalau dari tim TLI sendiri ya. TLI ini kan bisa dibilang di bawah saya. Kayak gitu. Nah, karena TLI ini gabungnya ke Kang Rijal, kayak gitu. Jadi yang dapat bonus royalti itu bukan saya, tapi langsung ke Kang Rijal. Kayak gitu. Meskipun Kang TLS ini bisa dibilang masih mitra saya, tapi bonus royaltinya tetap masuk ke Kang Rijal. Kayak gitu. Makanya beruntung buat Bapak Ibu yang jalankan bisnis PTBS dari 0 kiri 0 kanan semuanya digarap sama sendiri. Ketika nanti bisnisnya udah berkembang, wah itu dari bonus pasangan lah, dari bonus royalti itu gak dipotong sama apa ya, full masuk semuanya ke kita. Makanya PTBS ini bener-bener mesin uang buat yang ngerti. Kayak gitu. Makanya di awal ketika kita jalankan bisnis PTBS ini, kita beranak pinak aja sebanyak mungkin. Beranak dulu aja. Banyakin closingan, banyakin bonusnya, karena yang namanya bonus prestasi seperti motor, mobil dan lain sebagainya, rumah gitu kan, champion itu mah udah jadi suatu kepastian. Semua mitra itu pasti dapat. Yang paling penting itu kita konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Yang nggak ada kepastian itu apakah kita berbonus apa enggak setiap harinya. Nah, makanya di awal kita perbanyak sponsoran, perbanyak beranak pinak dulu aja, kayak gitu. Perbanyak cabang sebanyak mungkin, karena di sini kita investasinya itu investasi hidup, kayak gitu. Kita investasinya itu orang. Selagi orang masih ada ya kita bisa investasi. Kecuali kalau misalkan orangnya udah gak ada. Gimana kalau misalkan seluruh masyarakat Indonesia sekarang misalkan udah gabung, udah tahu semuanya tentang bisnis PTBS, kayak gitu. Nah, anak-anak yang sekarang masih remaja, yang sekarang masih sekolah SMA, SMP, itu calon-calon mitra kita di masa yang akan datang. Kayak gitu. Makanya benar-benar di bisnis network marketing ya, di bisnis jaringan itu pasti gak ada berhentinya selagi orangnya masih ada. Seperti itu. Makanya perbesar bonusnya aja kalau sekarang mah. Kalau masalah bonus prestasi semuanya juga pasti dapat. Kayak gitu, perbanyak kalau misalkan di sosial media, perbanyak cari database-nya, perbanyak presentasinya, perbanyak prospeknya.
Kalau misalkan di offline, perbanyak daftar namanya, perbanyak menginformasikannya dan lain sebagainya kayak gitu. Yang paling penting tujuan kita di awal, tugas kita di awal perbesar bonus sebesar mungkin. Kayak gitu. Karena kerasa nanti misalkan udah belum pernah closing nih, ada yang belum pernah pecah telur, ketika suatu saat ini closing, pasti kedepannya pasti mudah buat closingnya. Oh ternyata gini ya cara closing itu, oh ternyata gini ada gambaran. Ketika dipraktikkan lagi gitu kan, dapat hasil lagi. Karena yang paling susah ini dari awal bergabung sampai pecah telur. Nah dari pecah telur, ketika udah pasti ketemu nanti triknya, oh ternyata gini nih cara closing ini, dipraktikkan lagi dapat lagi kayak gitu. Kok sepi? Tahu kayak yang lagi Pada dimarahin. tidur. Ya, Kut, belum. Waduh.